itu sekitar 7 sampai 15 bulan. Iya, yang rame rata-rata kita buka 24 jam. Halo, apa kabar teman-teman semuanya? Luar biasa sekali kalau saat ini saya kebetulan bersama dengan narasumber. Kita akan mengulik satu peluang usaha yang kebetulan akan diperkenalkan oleh teman saya yang sangat luar biasa, Pak Enos. Apa kabar Pak Enos? Luar biasa Pak Sigit. Luar biasa ya. Iya, saya kenal Pak Enos ini memang seorang yang ulet, tangguh, luar biasa. Meskipun di saat pandemi, beliau masih tetap eksis dengan usahanya. Ya. Tapi sebelum kita masuk ke materi ini Pak Enos ya, kalau kemudian saya sebutkan kopi, apa yang ada terlintas di benak Pak Enos? Satu kata aja dari kopi. Hitam Pak. Hitam ya. Nah, oke. Karena Pak Enos sebut hitam, sehitam apapun masalah yang sedang terjadi saat ini di kehidupan kita, maka kita harus fokus tetap pada solusinya, bukan pada masalahnya. Seperti kopi, betul. Kopi meskipun hitam, tapi tetap disuka orang. Tetap banyak orang yang merasakan nikmatnya juga. Setuju ya Pak Enos ya? Sangat setuju. Luar biasa. Ya. Nah, apa Pak Enos yang dibawa yang bisa kita bincangkan mengenai usaha ini? Pak Enos sedang usaha apa ini sekarang ini? Ya, kita tahu Pak ya, di era sekarang barusan kita akan mengalami pandemi yang luar biasa. Ya, betul. Semua berdampak di dunia, dan saya awal mulanya memang berkecimpung di properti ya, karena mungkin saat itu off semua ya, lalu saya coba apa yang menjadi memang sebelumnya memang saya sudah pernah buka kuliner ya, tapi saya kembangkan, saya fokus ke kuliner ini. Ada beberapa properti saya ya masih ada, kalau dibiarkan aja nggak masalah kan, properti ya pasti akan naik. Betul, tapi ya. kalau saat ini kita lihat bahwa industri kuliner ini sangat menjanjikan, Pak. Jadi sebelumnya saya tahun 2017 saya berpartner dengan teman saya. Pertama cuma 3 cabang. Oh. Ya, lalu kita membuat bagaimana supaya kita bisa punya cabang yang banyak. Ya, dengan adanya kita bikin kritis manajemen, ya, dari manajemen marketing, dari manajemen sales, dari HRD dan sebagainya. Kita bikin sehingga kita bisa punya cabang sampai yang ke-9 sekarang, Pak. Oh, ini usahanya apa? Bisnis kuliner gitu? Ya, kuliner. Oh, apa boleh tahu ini? Kita ada namanya Resto Kuliner yang fokusnya itu, nama brandnya itu Bebek, Pak. Oh, Bebek. Ya. Oh. Nah, ini kan semua cabang-cabang kita semua ada di Kota Gresik, di Gresik, daerah Gresik lah. Nah, kita planning kita di tahun 2022 ini kita masuk ke Surabaya. Oh, mulai ngembangkan di kota Surabaya. Di Kota Surabaya dengan brand Bebek Senayan, Pak, ini. Oh, ini ya, brandnya Pak Enos sendiri ya? Senayan. Bebek Senayan. Oh. Bebek Senayan. Iya, iya. Apa yang membedakan Bebek Senayan ini dengan bebek-bebek yang lain? Nah, betul ya. Kebanyakan kan kita tahu bahwa bebek ini adalah salah satu makanan yang tidak pernah orang bosan ya. Iya, betul. Bukan kayak industri makanan yang lagi tren, wis itu hilang. Enggak musiman lah. Enggak musiman. Betul ya. Seperti ayam, bebek ini suatu makanan yang umpamanya akan terus menerus. Betul. Di musim apapun pasti laku kan gitu ya. Di musim apapun pasti laku. Dan Iya. ini sangat luar biasa. Apalagi industri bebek ini, makanan bebek ini sangat dibutuhkan dan sangat besar pasarnya. Oh, betul. Orang suka makan daging bebek ya, selain ayam ya, Pak ya. Seperti itu. Jadi usahanya Bebek Senayan ini awalnya pusatnya di Gresik. Sekarang mulai membuka cabang di Surabaya. Justru di Surabaya ini cabangnya ya? Iya, cabangnya. Oh, cabangnya malah ya. Nah, dengan brand Bebek Senayan. Bebek Senayan. Apa yang membedakan?
bebek Senayan ini kalau kita tahu bebek-bebek merek yang lain yang seperti di Madura dan sebagainya itu kan condong ke sambel ya. Betul. Sambelnya ada sambel apa namanya? Mangga itu sambal pencit ya. Sambal pencit, ya. Sambal kuning, ya sambal hijau. Lah kita juga ada yang belum ada adalah urapnya Pak. Ada urapnya. Iya, ada sayurnya. Selama ini urap-urap itu kan dimakan dengan yang lainnya gitu ya, bukan dengan bebek. Bukan. Nah ini Pak Enos menghadirkan sesuatu varian yang baru. Bebek urap. Iya. Betul. Jadi ini luar biasa ya. Kenapa dengan urap? Ya, dengan urap. Kan kita makan bebek, kurang makan sayur Pak. Padahal sayur ini juga kan penting ya untuk menetralisir. Betul. Nah, yang kedua kita ada yang namanya varian dengan topping yang apa namanya yang milenial. Yang milenial. Dari semua yang bebek sudah ada di Surabaya. Ya. Ya kita akan tambahi yang namanya ada saus telur asin. Ada toppingnya ini. Toppingnya bebek goreng, ada bebek bakar, lalu dengan topping saus telur asin, ada sambal hijau, ada kremes keju, ada saus barbecue, ada Gyeorjang yaitu saus Korea. Saus Korea. Iya, seperti itu. Jadi ini yang kita skupnya ke milenial. Milenial. Nah, anak-anak milenial, senangannya kan ada kejunya. Betul. Topping-topping yang digemari oleh milenial ya. Seperti itu. Betul. Pasar kita memang dari umur 7 tahun sampai umur 60-an orang suka akan bebek. Tapi kalau yang milenial ini umur 15 sampai umur 30-an itu mereka suka yang ada variasinya. Betul. Jadi ada kejunya, ada apa nama saus telur asin. Iya. Ternyata kok mereka diminati ya. Iya. Ini yang belum ada di varian bebek manapun. Luar biasa. Ya, ini Pak. Iya, baru topping yang seperti ini yang ada di bebek Senayan ini ya. Iya. Jadi kita upgrade value Pak untuk bebek. Jadi bebek hanya dirasakan di bebek Senayan ini yang kita bisa pilih topping sesuai dengan permintaan apa yang menjadi keinginannya. Oke. Menarik sekali apa yang disampaikan Pak Enos tadi tentang bebek ini ya, variannya, toppingnya ya. Tapi satu pertanyaan yang sekarang ini mungkin konsumen juga menanyakan, mahal maling harganya? Mahal nggak ini Pak? Kalau kita memang ada memang dari porsi yang besar, ada porsi menengah, ada yang porsi kecil. Jadi ada juga kita juga itu, sesuai dengan permintaan juga. Jadi kita antara 15.000 sampai 30.000. Masih terjangkau. Saya pikir kalau harga seperti itu ya 15.000 per porsi ya. Per porsi. Itu pun tergantung toppingnya, begitu ya. Toppingnya. Menarik sekali ya. Terus ini sekarang sudah ada berapa outlet ini Pak Enos? Yang di Gresik, kalau Surabaya kan masih belum. Ya. Ini kalau di Gresik sudah ada berapa outlet? Ada 9 Pak ini. 9 outlet. Dan semuanya rata-rata ya luar biasa. Yang rame rata-rata kita buka 24 jam. 24 jam. Ada kita juga masuk ke sosmed juga. Nanti ketika dibuka di Surabaya, apakah dengan sistem seperti apa yang mau ini? Nah, ini yang membedakan supaya nanti teman-teman ini juga bisa ikut berpartisipasi juga kan seperti itu ya. Apakah ada satu peluang usahanya seperti itu atau gimana Pak Enos? Di Gresik ini padahal kita fokusnya adalah mereka yang makan offline, mereka yang datang, onsite di situ ya. Jadi perbedaan dengan yang di Surabaya, kita punya ada satu sistem bukan hanya secara offline, tapi kita juga menggunakan online. Online juga. Ya, menggunakan online. Kita juga melayani event-event gitu, seperti itu. Event-event apa namanya kayak arisan, kayak pernikahan dan sebagainya, seperti itu. Nah, di online ini dengan pasar offline aja, itu omset kita sudah setiap bulan, setiap hari itu sekitar 20 sampai 25 juta. Luar biasa ya. Kisarannya seperti itu ya, 20 sampai 25 juta ya. Satu cabangnya itu. Iya. Seperti itu. Itu belum online ya Pak ya. Online ya. Jadi kalau online pasti jauh lebih besar.
Dan ini yang kedua adalah yang membedakan dengan yang cabang-cabang yang di Gresik. Kita menggunakan minumannya itu kita tambahkan ada minuman milenial, Pak, supaya minuman lebih mengena juga di target market untuk milenial. Jadi orang-orang anak-anak milenial sukanya yang manis, yang seger, ya. Seperti itu, betul. Seperti kayak minuman boba dan sebagainya. Itu kita juga gabungkan, karena kenapa kok kita disebut Bebek Senayan ya? Berarti kita tahu bahwa Senayan di mana, di Jakarta. Dan itu pasar kita menengah dan menengah ke atas, tapi harganya harga rakyat, Pak. Gitu ya. Nah, ini boleh juga dong diceritakan Pak Enos untuk satu peluang usahanya supaya teman-teman yang di luar juga mungkin pingin punya juga Bebek Senayan ini, tapi berapa dong anggarannya atau biayanya berapa kalau kita pingin buka usaha seperti ini? Mungkin bisa juga diceritakan ini Pak Enos. Jadi untuk di Surabaya kita targetkan ini, di kota Surabaya itu ada Surabaya Barat, ada Surabaya Tengah, ada Surabaya Timur, Surabaya Utara dan Selatan. Nah, kita targetkan memang ada outlet yang besar sama yang medium, Pak. Ada seperti itu juga, ya. Medium, ada pilihannya besar, ya untuk konsumen ya. Untuk investor. Jadi investor bisa buka yang medium. Berarti kalau medium berarti misalnya Surabaya Barat cukup 2 atau 3 outlet medium dengan kilometer sekitar 5 kilometer lah radiusnya. Kalau di Surabaya masih cukup padat kan. Betul. Kalau jauh pasti kemungkinan mereka untuk order GoFood dan GrabFood kan agak kurang ya. Karena biaya ongkos kirimnya mahal, makanya kita targetkan seperti itu. Soalnya kan kalau misalkan seperti di kota sebesar kayak Surabaya ini kan luas sekali kan, luas banget kan ya. Padat. Betul. Kalau Surabaya Barat hanya 2 aja kayak saya kira kurang lah. Kalau menurut saya kurang seperti itu. Jadi ada pola kemitraan ya. Seperti itu ya. Bisnis kemitraan. Jadi kita berpartner, sistemnya bagi hasil, Pak. Bagi hasil. Nanti luar biasa. Lebih fokus kita jelaskan, mungkin bisa hubungi di nomor telepon kita. Iya. Nah, kemudian satu lagi nih pertanyaan Pak Enos. Ketika teman-teman ini memanfaatkan untuk pola kemitraannya itu, keuntungan apa, benefit apa yang didapatkan mereka dari tentang Bebek Senayan ini? Apa yang investor ya? Untuk investor ini, apa keuntungannya ini? Ya, untuk investor kita setiap bulan dari margin keuntungan bersih net profit ya. Net profit kita akan ada bagi hasilnya, Pak. Ada bagi hasil. Yang pertama memang kita kasih bagi hasil ke investor itu sekitar 70%, Pak. 70%? Istilahnya fokus mengembalikan modal ya. Modal dari investor. Baik modal awal maupun sampai biaya tempat dan sebagainya. Ya toh, setiap omset misalnya keuntungan net profitnya 100 misalnya. Investor dapat 70 juta. 70 dapat 30 juta. Itu sampai terjadinya BEP. Setelah itu investor akan menerima 30%. Kalau selama ini yang sudah dibuka di Gresik itu, kira-kira kalau untuk kota Surabaya ini berapa lama BEP-nya? Butuh waktu berapa lama? 3 bulan, 6 bulan? Kalau yang di Gresik aja kita hitung dengan perhitungan di Gresik, dengan offline aja loh. Offline ya? Betul ya. Tidak ada online. Itu sekitar 7 sampai 15 bulan. Ya, cepat sekali. 7 bulan sampai 15 bulan. Itu tidak ada online. Saya optimis kalau di Surabaya dengan konsep ada tambahan online dan market kita juga masuk ke milenial, ya jauh lebih cepat. Gitu ya. Seperti itu. Untuk BEP ya. BEP ya. Nah, kemudian nanti juga ada support lain ya dari perusahaan, misalkan untuk training karyawannya atau apa? Semua ya. Manajemen, Pak. Gitu ya. Kita manajemen. Bukan kita jual lepas selesai owner yang mengerjakan. Ya, gitu ya. Itu. Karena apa? Kita tahu bahwa kemitraan yang menggunakan kita jual lepas, mereka tidak tahan lama. Betul, ya. Karena mereka mungkin, saya lagi pensiun, saya mau usaha apa ya, gitu. Tapi kalau mereka tidak menggeluti di bidangnya, pasti nggak lama
kurang ini ya, maksudnya kurang untuk promosinya dan sebagainya. Dan kita semua yang cover Pak untuk manajemennya. Untuk manajemennya ya. Untuk semacam ada semacam toko minimarket gitu loh, yang sudah ada sekarang ini kan itu sudah di manajemen nih. Jadi investor akan menerima profit aja. Oh. Dan kita akan investor akan menerima laporan setiap bulan. Laporan setiap bulan, profit keuntungannya setiap harinya. Setiap harinya kita akan ini. Lalu bisa dicek CCTV itu kan bisa lihat rame ndaknya orangnya. Oh betul ya. Lalu dari kasir itu langsung ada pembukuannya masuk langsung ada namanya sistem POS itu untuk bisa langsung dicek setiap hari keuntungannya berapa. Berapa banyak yang terjual. Jadi semuanya laporannya up to date gitu. Jadi online semua. Untuk konsumen yang baru buka Bebek Senayan ini nanti akan dibantu juga untuk promosinya? Oh ya, semua gitu ya? dari branding, dari grand opening, dari promo-promo dan sebagainya kita yang cover semua, Pak. Nah, jadi full ya 100% di backup dari perusahaan ya? 100%. Oke, luar biasa Seperti sekali. itu. Nah, teman-teman yang nanti tertarik atau berminat untuk membuka outletnya dari Bebek Senayan bisa menghubungi nomor polsek di bawah ini ya. Untuk itu langsung ke Pak Enos ya nomor HP-nya. Iya, Pak. Oh siap. Nah, ini kita sudah siapkan proposalnya. Jadi semuanya ada semua di sini. Oh luar biasa. Proposal untuk investor. Iya. Oke. Mungkin Pak Enos ada tips ya di terakhirin, mungkin ada tips untuk teman-teman yang mau buka usaha ini, kira-kira apa nih tipsnya untuk teman-teman ini? Ya. Untuk teman-teman para pengusaha, para mungkin yang pensiunan, yang belum punya usaha, belum punya penghasilan, tapi memiliki sedikit modal, ya, mari kita bisa bekerja sama dengan Bebek Senayan, ya. Kita akan tuangkan semuanya di proposal ini, kita akan jelaskan apa dan keuntungannya, ya, berapa lama BEP-nya, ya, apa saja strateginya kita akan buka semuanya. Oh siap. Bagi investor yang serius gitu. Ya. Jadi ini tidak kita buka di umum Pak. Ada satu trik yang bagaimana omset itu tidak akan pernah turun, tapi naik gitu terus ya. setiap bulan. Nanti akan disampaikan pada saat training ini ya di awal ya untuk para ini ya, betul. investor ini ya. Lalu nggak perlu bingung untuk lupa pegawainya gimana Pak carinya. Kita sudah semuanya rekrut dari manajer, dari pegawai-pegawainya kita sudah semuanya sudah kita handling semua dengan ada tim kita di HRD untuk luar rekrutnya. biasa. Jadi tidak perlu bingung untuk Pak karyawannya bagaimana dan sebagainya. Iya. Tempat boleh usul dari investor, mungkin ada yang punya tempat yang bagus dan ini kita dan itu tetap akan kita hitung tempatnya untuk kita sewa. Jadi gitu ya. Berarti nanti ada survei semacam itu seperti itu dulu ya sebelum dibuka. Betul. Kita survei apakah sesuai dengan kelayaannya ya. ya. Karena memang kita bertanggung jawab untuk investor bagaimana kita bisa mengembalikan modal BEP secepat mungkin untuk investor. Oh siap. Oke. Saya kira begitu untuk teman-teman semuanya nanti mengenai tips, motivasi, inspirasi tentang peluang usaha ini Anda bisa pantau channel kami di Lido Talk. Sekian, terima kasih.